Film dimulai di sebuah kamp pelatihan Korps Marinir AS pada 7 Oktober 2007. 4 hari kemudian, Kapten Sam Kahal ditugaskan ke Afghanistan. Ia menulis surat perpisahan penuh kesedihan yang akan diberikan kepada istrinya jika ia tidak kembali. Ia menyerahkan surat itu kepada Mayor dengan harapan surat itu tidak akan pernah dikirimkan. Sam adalah sosok ayah dan suami teladan dengan istri yang luar biasa bernama Grace serta 2 putri, Maggie dan Isabelle. Adiknya, Tommy, adalah kebalikan dari Sam, baru saja dibebaskan dari penjara setelah dihukum karena merampok bank. Sam menjemput Tommy dan mereka pulang ke rumah. Rumah dipenuhi kehangatan. Grace sedang menyiapkan makan malam untuk merayakan kebebasan Tommy. Saat Tommy datang, pintu dibuka oleh keponakannya yang langsung berkata pada ibunya kalau dia tidak suka dengan Tommy. Akhirnya, keluarga berkumpul untuk makan malam, merayakan kembalinya satu anak dan mendoakan yang lainnya yang akan pergi ke Afghanistan. Ayah mereka, Hang, mulai marah pada Tommy dan membandingkannya dengan Sam yang mengabdi pada negara alih-alih melanggar hukum. "Kakakmu pahlawan," katanya sambil terus memprovokasi hingga terjadi pertengkaran dan Hang meninggalkan rumah. Sebelum pergi, Tommy berkata pada Sam, "Hati-hati di sana." Malam itu, Sam melepas cincin kawinnya. Grace menggantungkannya di lehernya dan berkata bahwa ia mencintainya. 5 hari kemudian, Sam sudah berada di gurun Afghanistan. Ia mengatakan bahwa ia merasa seperti di rumah. Ia merekam segalanya lewat ponselnya saat melintasi puing-puing peralatan militer. Tak lama, helikopter yang ia tumpangi ditembak jatuh. Sementara itu, Grace sedang mandi ketika bel berbunyi. Putri sulung mereka membuka pintu dan melihat 2 tentara datang menyampaikan kabar buruk. Sam dinyatakan tewas. Grace tak bisa menerima kenyataan itu. Ia terus memutar ulang video Sam dan berkali-kali menelepon nomor suaminya, yang kini hanya menjawab dengan suara mesin penjawab. Malamnya, Tommy yang mabuk datang mengembalikan mobil. Ia terkejut melihat Grace sangat sedih hanya karena kaca mobil pecah. Tapi Grace, sambil menangis, memberitahu bahwa Sam telah meninggal. Tommy adalah orang terakhir yang mengetahui tragedi itu karena tak bisa dihubungi seharian. Ia marah dan menyalahkan semua karena membiarkan Sam pergi. Tommy pulang ke rumah orang tuanya dan duduk di beranda. Ibu tirinya datang mengajaknya masuk, tapi Tommy menolak. Grace bersiap untuk pemakaman, namun anak-anaknya menolak mengenakan gaun hitam. Di pemakaman, Grace menerima surat perpisahan Sam. Setelah upacara, Hang mabuk. Tommy mencoba mengambil kunci mobil agar ayahnya tidak menyetir dalam kondisi mabuk. Mereka bertengkar lagi, dan Tommy menyalahkan Hang atas semua tekanan militer yang diberikan kepada Sam. Grace tak sanggup membuka surat dari suaminya dan menyimpannya. Sementara itu di Afghanistan, ternyata Sam dan seorang prajurit lain, Private Joe, selamat dan ditangkap Taliban. Mereka dimasukkan ke dalam zindan, penjara bawah tanah. Sam memperingatkan Joe untuk tidak mengatakan apapun. Suatu malam, Tommy yang mabuk menelepon Grace jam 3 pagi, minta tolong karena ia kekurangan $47 untuk melunasi tagihan bar. Bartender mengancam akan melaporkannya karena melanggar masa percobaan. Grace terpaksa menjemputnya tengah malam. Pagi harinya, anak-anak membuat pankek untuk menyemangati ibunya. Tapi Tommy menyuruh mereka diam karena kepalanya pusing. Hang datang dan terkejut melihat Tommy ada di sana. Mereka akhirnya berdamai. Tommy mulai memikirkan perkataan ayahnya soal dapur Grace yang buruk. Bersama teman-temannya, ia mulai merenovasi dapur tersebut. 2 bulan berlalu, Sam tetap bertahan di tahanan. Private Joe mulai kehilangan kewarasannya dan menyalahkan Sam karena telah menyelamatkannya. Taliban membawa mereka ke tempat lain. Di sana, seorang pria Afghanistan yang ketahuan menelepon istrinya langsung dieksekusi di hadapan mereka. Taliban memaksa Sam untuk menyampaikan pesan propaganda ke Amerika. Jika menolak, mereka akan menyiksa temannya. Joe akhirnya disiksa dengan besi panas hingga menyerah. Ia direkam mengatakan bahwa Amerika tidak punya urusan di sana dan mengungkap bahwa Sam punya 2 anak. Sementara itu, renovasi dapur selesai tepat pada hari ulang tahun Grace. Semua orang mengucapkan selamat, tetapi ada 1 orang spesial yang tidak hadir. Musim dingin tiba. Isabelle mengeluh bahwa semua orang lebih menyayangi Maggie karena lebih lucu. Tommy bercerita bagaimana dulu Sam menyelamatkannya dari tenggelam. Mereka pergi ke arena es dan Grace melihat sisi lembut Tommy yang bisa dekat dengan anak-anak. Suatu hari, Tommy mengunjungi pegawai bank yang dulu ia rampok dan meminta maaf. Wanita itu mengaku trauma selama 3 tahun dan hidup dalam ketakutan. Grace bangga mendengar hal itu. Malamnya, mereka mengenang masa sekolah dan tiba-tiba berbagi ciuman. Grace langsung merasa bersalah dan pergi keluar. Tommy menangis dan akhirnya pulang. Sementara itu, surat dari Sam masih belum dibuka. Di Afghanistan, Sam dan Joe terus disiksa. Suatu hari Sam diberikan sebuah pipa besi dan diperintahkan untuk membunuh rekannya. Karena Joe sudah membocorkan semua informasi, Taliban menganggapnya sebagai beban. Awalnya, Sam melempar pipa itu, tetapi mereka menodongkan senjata padanya dan berkata, "Antara kau atau dia." Mereka menyebut keluarga Sam dan mengancam akan membunuh mereka jika ia tidak membunuh Joe. Di tengah teriakan para Taliban, Sam memukuli Joe yang sudah tersiksa hingga tewas dengan pipa tersebut. Eksekusi itu direkam. Sementara itu, Tommy kembali mengunjungi rumah Grace dengan alasan memasang panel dekoratif. Grace masih canggung setelah malam sebelumnya.
Tommy berkata bahwa ia senang jika sesekali bisa melihat anak-anak. Grace menjawab bahwa mereka semua senang melihatnya. Tak lama, Han datang dan terkejut melihat putranya kini jadi ahli pertukangan. Di Afghanistan, kamp Taliban diserang oleh pasukan Amerika. Seorang pemimpin Taliban mencoba menembak Sam, namun meleset. Ia ditembak dan jatuh ke jurang. Kamera yang merekam eksekusi Joe terbakar. Akhirnya, Sam berhasil dibebaskan dari penahanan. Saat Tommy bermain dengan anak-anak di halaman, telepon berdering. Grace mengangkatnya dan mendapat kabar bahwa suaminya masih hidup. Ia syok. Seluruh keluarga menyambut Sam di bandara. Tommy merasa senang sekaligus sedih. Anak-anak langsung memamerkan dapur baru yang direnovasi Tommy dan teman-temannya. Sam berbaring di ranjang dan memeluk istri serta anak-anaknya erat. Grace masuk ke kamar mandi dan mencium luka-luka di tubuh Sam, tetapi Sam dingin dan memberi isyarat agar ia pergi. Sam sudah berubah, dan itu terasa. Tommy membaca berita tentang kematian Private Joe yang dibunuh oleh Sam. Han melihat perilaku Sam yang aneh dan mengingat bagaimana ia dulu juga menarik diri dari anak-anaknya setelah pulang dari Perang Vietnam. Di arena es, Sam melihat bagaimana Grace dan anak-anak berinteraksi dengan Tommy. Sam mengatakan bahwa Tommy tampak cocok dengan keluarganya dan berterima kasih karena telah merawat mereka. Lalu tiba-tiba Sam bertanya, "Apa kamu tidur dengannya?" Ia curiga bahwa Tommy dan Grace mungkin sempat menjalin hubungan karena mengira Sam sudah mati. "Kau tidur dengannya?" Sam tak mau percaya penjelasan lain. Ia yakin 100% bahwa mereka tidur bersama. Mereka terlihat seperti pasangan remaja jatuh cinta, pikirnya. Keluarga Joe yang sudah meninggal datang mengunjungi Grace dan Sam. Dari kejauhan, anak kecil mereka, Joe Junior, merangkak ke arah mereka. Istri Joe mengaku masih memimpikan suaminya dan membenci Sam karena masih hidup sementara Joe tidak. Ia datang untuk meminta maaf dan bertanya apakah Sam melihat suaminya meninggal. Sam berbohong dan berkata bahwa ia tidak melihat apapun. Suatu malam, Sam lepas kendali. Ia membawa pistol, mulai merapikan gelas di rak, lalu berkeliling rumah sambil membawa senjata. Esok harinya, Sam mengunjungi pangkalan militer dan meminta dikirim kembali ke medan perang. Saat Mayor bertanya soal keluarganya, Sam menjawab bahwa mereka tak mengerti dirinya. Tak ada yang mengerti. Namun Sam tetap pulang untuk makan malam bersama keluarga. Anak-anak bercanda dan tertawa, tetapi Sam marah. Ia berteriak bahwa lelucon mereka tidak lucu. Grace mencoba menenangkannya, namun Sam meninggalkan meja makan. Isabella bertanya, kapan Paman Tommy datang lagi? Jelas bahwa ada yang tidak beres dengan ayah mereka. Grace ingin tahu apa yang terjadi dengan Sam di Afghanistan, tetapi Sam lebih tertarik menuduhnya berselingkuh dengan Tommy. Grace bersumpah bahwa tidak terjadi apa-apa. "Kami kira kamu sudah mati," katanya. Tapi Sam tetap tidak percaya. Ia pergi ke makam Private Joe tengah malam. Joe baru berusia 21 tahun. Suatu hari, saat Sam pulang, ia melihat anak-anak bermain di luar. Isabella membeku, ketakutan. Sam memeluk anak-anaknya dan berkata, "Semua akan baik-baik saja." Maggie hampir menangis. Sam berkata pada Grace bahwa ia memikirkan keluarga semalaman dan menyadari betapa beruntungnya ia bisa selamat. Mereka berpelukan. Hari ulang tahun Maggie tiba. Mereka pergi ke rumah Hang. Semua menunggu Tommy datang. Ia datang, tapi tak sendiri. Ia membawa Tina, perempuan yang baru dikenalnya 1 jam lalu, untuk mencairkan suasana. Tina bicara sembarangan tentang militer. Tommy menegurnya, tapi Tina terus bicara. Sam mulai tegang. Anak-anak semakin berisik, dan Sam terus memarahi Isabella. Isabella berkata semua orang menyayangi Maggie karena dia lebih cantik dan selalu dapat yang terbaik. Ia terus memainkan balon untuk menarik perhatian. Akhirnya Sam kehilangan kendali dan meletuskan balon. Isabella berteriak, "Kenapa kamu nggak mati aja? Kamu marah karena Mama pengen tidur sama Paman Tommy, bukan sama kamu." Mereka terus bercinta. Suasana menjadi sunyi. Sam syok. Mereka pulang dalam diam. Sebelum tidur, Isabella meminta maaf pada Grace. Ia tahu itu tidak benar. Ia hanya tidak suka ayahnya dan lebih ingin punya Paman Tommy sebagai ayah. Maggie berkata, "Aku juga." Sam duduk di ruang tamu dan bertanya pada Grace apakah anak-anak sudah berdoa. Lalu ia bangkit dan mulai menghancurkan dapur baru dengan linggis. Ia berteriak bahwa ia bertahan hidup demi keluarganya, tapi mereka malah mengkhianatinya. "Aku mencintaimu, Grace. Aku mencintai anak-anak kita. Tapi kamu tahu apa yang kulakukan agar bisa kembali? Apa yang kulakukan dengan tanganku sendiri?" Dalam amarahnya, Sam memukul kepalanya sendiri dan terus menghancurkan dapur. Saat itu, Tommy datang dan mencoba menenangkannya dengan pelukan. Tapi Sam menarik pistol dan menodongkannya ke kepala Tommy. Sirena polisi terdengar dari luar. Sam keluar dengan senjata di tangan. Polisi memintanya menjatuhkan senjata. "Kalian bilang aku pahlawan? Jenis pahlawan seperti apa aku ini? Kalian gak tahu apa yang sudah kulakukan," teriak Sam. Ia menodongkan senjata ke kepalanya sendiri. Tommy dan Grace berusaha menghentikannya. "Ada apa denganmu?" tanya Tommy. "Aku tenggelam, Tommy," jawab Sam. Lalu Sam melempar senjatanya dan menyerah. Ia ditangkap. Grace tidur bersama anak-anak untuk membuat mereka merasa aman.
Akhirnya, Grace membuka amplop dan membaca surat cinta Sam. Kalau kamu membaca ini, artinya aku tidak berhasil pulang, kata-kata itu menusuk hatinya. Ia menangis. Saat itu, Sam menelepon Tommy dari klinik psikiatri untuk veteran perang. Mereka berdamai. Tommy tinggal bersama keponakan-keponakannya. Grace datang mengunjungi Sam di klinik. Ia mengatakan bahwa ia sudah mencintainya sejak umur 16 tahun, dan jika Sam tidak mau berbicara, ia tidak akan pernah melihatnya lagi. Kenapa kamu menyiksa dirimu sendiri? Tanya Grace. Sam akhirnya mengaku, aku membunuh Joe Willis. Grace memeluknya. Setelah pengakuan itu, Sam bertanya-tanya, apakah aku masih bisa menjalani hidup yang normal lagi?